Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah prosesor ya. Ryzen 5 ini 7500X3D ya. Setahu gua tuh ini tray teman-teman. Cuman karena ini sampel sudah jalan-jalan kemana-mana datangnya seperti ini ya. Belakangnya dusnya Ryzen 7. Tapi ini isinya Ryzen 5 7500X3D teman-teman ya. Di video kali ini kita akan pasang ya pakai komponen yang ada di gua. Nih di atas nih ya. Si B850 Pro RS. Terus RAM DDR5 2x16 sama Vega-nya 5060 Ti ya. Gue tuh dapet infonya kalau prosesor X3D memang dikhususkan buat teman-teman yang mau fokus ke main game ya. Kalau misalkan kalian mau nyari X3D kan sekarang itu atau sebelumnya adanya 7800 X3D, 9800 X3D, harganya masih dibilang mantep banget ya, mahal ya. Ini harusnya bisa jadi opsi alternatif untuk Ryzen 5 X3D yang DDR5 ya. Oke. Ini isinya benar-benar udah tinggal batang prosesornya, jadi kita langsung pasang aja ya ke PC-nya ya, ke si B850 ini ya. Untuk PC-nya ada di bawah tuh ya, si rakitan B850 2x16 sama 5060 Ti, karena sebelumnya gue pakai 75F tuh ya. Oke, kita ke PC-nya sekarang. Nah guys, ini dia si PC-nya ya, dengan speknya sebenarnya udah nempel, memang gua standby-in teman-teman ya. Jadi ada yang ATX, ada yang Micro, ada yang Mini, ada yang Intel, ada yang AMD ya. Cuman sekarang kita kedatangannya si 75X3D. Jadi ini cooler akan gua lepas, 7500F yang di dalamnya akan gua lepas, lalu akan gua pasang si 75X3D-nya, lalu kita nyalain sama testing game teman-teman. Oke teman-teman, ini si prosesornya ya. 7500F guys ya, yang masih nempel, belum saya pindahkan. Kita sekarang akan ngeganti ya. Ini gue pakai anti bending teman-teman ya, karena di rumah ada gitu. Jadi kalau nggak dipakai sayang. Jadi dipakai aja guys. So, kita lepas dulu ya. Nah, kita keluarin dulu ini. Jadi ini prosesor tuh kagak ada dusnya guys ya, setahu gue. Jadi dusnya juga ini kayak di print gitu di kertas karton terus dicetak gitu. Cuman ya nggak apa-apa, kan yang penting prosesornya guys. Dan ini kayaknya prosesornya udah jalan-jalan juga ke mana-mana temen-temen ya. Oh, udah ke tektuber lain dan baru nyampe di gue sekarang ya. Ini 75F yang biasa gue pakai. Oke, nanti kita di sini masih pakai cooler tower teman-teman ya. Oke, gue belum mau pakai water cooling karena gue pengen tahu dulu kalau misalkan di cooler tower aman, itu kan bisa jadi info buat teman-teman juga gitu. Apakah si prosesor ini cukup gitu pakai tower yang kayak ini, kan gue 4 heat pipe, atau udah wajib water cooling. Tunggu guys, gue kok ragu, itu tadi udah rapat kan ya? Udah kok. Oke, sekali lagi ya, jadi apakah cukup pakai tower atau pakai water cooling wajib gitu. Ini gue tower yang harga berapa ya, gue lupa ya, 300-an kayaknya. Nanti pemasangan coolernya mah gue nggak liatin teman-teman ya, karena ya cooler kan masangnya beda-beda gitu. Nah ini udah masuk ya si 7500 X3D-nya teman-teman ya. Oke, ini gue pasang coolernya, habis itu kita nyalain PC-nya. Nah teman-teman, cooler udah gue masukin ya, udah dicolokin ke listrik semua. Langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, PC udah nyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar, karena gue penasaran juga nih di BIOS kebacanya bakal gimana ya. BTW, ini gue nggak update BIOS si motherboardnya ya, karena gue kan dapat infonya tuh katanya B850 sampai nanti yang Ryzen yang akan rilis Ryzen 10.000, dia motherboardnya udah ready gitu teman-teman ya. Ini gue pasangin 75X3D, apakah masuk ke layar atau tidak, kita tungguin. Nih masuk nih. Hop. Nah oke guys ya, di sini udah kebaca si 7500 X3D ya. Jadi ini gua pakai motherboard B850 Pro RS teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke Windows, baru kita cek and recheck.
Oke guys, udah masuk ke Windows ya, dan di sini gua nggak dengar suara prosesornya agak kencang dikit ya, suara coolernya maksudnya ya. Oke, kita buka HW monitor nih, suhu pada saat baru banget dinyalain berapa ya. Oke, kita gedein aja deh. Nah, di sini kebacanya Ryzen 5 ya. 63-an derajat teman-teman, sama ini daya idle masih di bawah 100 ya. Ini masih termasuk irit teman-teman. Oke, buat 60-an derajat kalau idle pakai cooler tower begitu harusnya udah cukup sih teman-teman ya. Oke, berarti di sini memang gue lebih saran teman-teman pakai water cooling ya kalau kalian pengen dapat di 50-an mungkin atau 40-an pada saat idle teman-teman. Oke guys, di sini gue udah buka AIDA 64 ya, dan kita akan langsung jajal stress CPU aja selama 1 menit. Kita start ya. Oke, ini udah mulai. Suhu dia apakah bakal sampai ke 70-an, kita akan lihat ya. Dan di sini gue buka CPU Z, kebaca Ryzen 5 75X3D ya, 6 core 12 thread ya. Di sini sudah 100% usage-nya. Buat suhu di sini masih 69 sih tertingginya ya. 69,6 ya. Kita tungguin sampai semenit. Sudah mau 1 menit dan di sini tertinggi ada di 70,1 derajat ya. Sekarang suhunya dari tadi 60-an sih guys ya, stabil di 60-an. Udah 1 menit, kita stop. Dan dari tadi juga suhunya 60, 65, tuh terendahnya 62, tertingginya di 70. Menurut gue ini masih fine banget karena patokan gue tuh 85 teman-teman. Selama dia di bawah 85 derajat gue cuek guys ya. Jadi ketika kalian mau pakai cooler tower ya, menurut gue itu masih fine-fine aja, tidak ada masalah. Kalau kalian pengen dapat pendinginan yang lebih ya silakan pakai water cooling. Gue saran sih enaknya 360 kali ya, biar dapat hasil suhu yang lebih maksimal. Oke, habis ini kita akan benchmark dan teman-teman tinggal nikmati aja hasil benchmarknya ya. Gua time lapse.
Nah teman-teman, itu dia hasil benchmarknya ya, teman-teman udah lihat sendiri. Overall buat gue pribadi nggak ada keluhan sih, karena gue pribadi ketika pakai 7500F aja ya buat gue udah fine-fine aja. Apalagi pakai X3D itu akan lebih mendukung buat teman-teman yang memang objektifnya buat main game ya. Dan kalaupun misalkan kalian mau ngerakit pakai 75 X3D, pakai 5060 Ti atau VGA yang lebih tinggi, menurut gue itu udah cakep banget ya. Bakal jadi solusi buat teman-teman yang ngincer bener-bener full main game di 2026 ini kalau rakit pakai 75 X3D. Oke, segitu aja dari gua. Kalau minat sama prosesornya, gua udah drop linknya di deskripsi sama di keranjang, teman-teman tinggal klik aja ya. Semoga bermanfaat.